bisa nanti Google, lu tinggal search, lu tinggal kalkulatorin aja, lu tambahin semuanya, itu 33. Nah, 33 juta ini, ya kan itu bagian dengan jumlah bulan yang ada, ya, in this case itu B-nya itu 6. Bulan ke 6, ya, ini 6, gitu, ya, total pengeluaran, ya, ini gue singkat, dibagi 6 bulan. Jadi kita dapat hasilnya di 33 juta dibagi 6 bulan. Hasilnya itu 5,5 juta. Jadi ini total pengeluaran rata-rata yang lu ambil ya selama 6 bulan belakang lu hidup. Dan ketika udah dapat angka ini, jadi pengeluarannya itu lu udah dapat ya di 5,5 juta rupiah. Sekarang bulannya ya itu berada di misal 6 bulan. Berarti yang lu lakuin apa? 5,5 dikali dengan 6. Berarti dana darurat yang lu butuhkan itu 5,5 dikali dengan 6. Ini koma ya. Hasilnya 33 juta. Jadi ini 33 juta adalah uang yang lu harus punya dalam bank lu atau cash. Ya, ini bukan posisi dalam bentuk apapun itu. Bukan dalam saham, bukan dalam Bitcoin, bukan dalam emas, ya ini cash. Ini buat kalian pergunain suatu saat misal amit-amit ada yang sakit dalam keluarga kalian, ini lu pakai gitu. Ini kalau skenario 6 bulan. Kalau skenario 12 bulan, ya tinggal kalian aja. Ini skenario 12 bulan ya. 5,5 dikali dengan 12 bulan. Hasilnya itu 66 juta. Jadi kalau pekerjaan lu itu adalah pekerjaan yang susah, menurut gua ya lu harus kumpulin yang namanya itu 12 bulan. Nah, mungkin abis ini ya akan muncul dalam kepala kalian, ini 66 juta susah banget kumpulin ya gitu ya. Gimana cara gua kumpulin 66 juta? Sangat susah. Jawabannya itu sebelum kalian mulai berinvestasi dimanapun itu, di saham, di kripto, di emas atau apapun itu, lu harus punya yang namanya itu dana darurat lu ini. Jadi uang savings lu ya, ini mau lu kumpulin buat 1 sampai 2 tahun ke depan, ini lu harus punya. Jadi mulai dari sekarang, seandainya lu sudah mulai berinvestasi atau sebagainya, lu harus stop dulu. Lu harus kumpulin dulu yang namanya itu dana darurat. Ya lu harus bikin diri lu itu aman terlebih dahulu. Karena ini sangat berhubung dengan tips yang kedua ya. Jadi tips yang pertama itu personal runway alias kumpulkan dana darurat. Ya tips yang kedua, itu kan harus sadar, yaitu namanya cash itu posisi. Cash nggak selalu harus dipakai. Gue lihat baik banget orang, termasuk gue dulu 5 tahun yang lalu, itu gatel. Setiap kali gue pegang cash, gue selalu mikir, ini uang gue tergerus inflasi terus. Setiap hari itu berkurang dan sebagainya. Tapi faktanya, ini ada yang bercanda juga. Actually kemarin gue lihat di IG Threads ya, di Twitter. Faktanya, kalau kalian berinvestasi ya di tahun ini, lu itu minus 50% di saham atau apapun itu. Big banks kayak BCA per hari ini itu udah turun 50%. Sedangkan kalau kalian taruh ke cash atau rupiah, ini palingan kalian itu berkurang 11%. Atau bahkan kalau kalian taruh ke US dollar, posisi kalian itu per tahun ini udah plus 11%. Jadi technically, cash itu selalu menjadi posisi. Ya, ketika kalau itu memegang yang namanya itu uang, ya lu pegang USD, lu pegang IDR, ya lu pegang SGD, ya lu pegang Swiss franc, ya lu beli ringgit gitu kan, lu beli currency baht dan sebagainya. Ini merupakan sebuah position. Ya, jadi jangan anggap cash ini selalu kalian harus gunakan. Cash ini merupakan buffer. Ya, jadi kan harus store duit kalian ketika kan itu punya sesuatu yang dana darurat ya, sesuatu yang berdarurat ya lo harus store. Tips yang ketiga, ini gue sebut sebagai yang namanya itu anti fragile income. Anti fragile income ini apa sih? Jadi fragile ya itu berasal dari kata gampang buat dipecahkan ya. Jadi anggap pada kayak gelas, gelas itu fragile ya, itu gampang sekali buat dipecahkan. Anti fragile ya itu kayak gelas yang kalau gue banting dimanapun dia nggak bisa pecah. Nah, income kalian atau pendapatan kalian itu harus anti fragile, harus nggak gampang buat dipecahkan. Oh yes ya, kalau misal sekarang lu bekerja, sekarang kan lagi rawan sekali yang namanya itu PHK. Ketika lu bekerja dan lu dapetin income, ya ini dari satu source of income kan, ini satu sumbernya. Nah, sekarang yang lu bisa lakukan apa? Ya lu harus cari sumber-sumber lainnya buat mendapatkan income ekstra. Jadi ketika ada salah satu ini yang tiba-tiba lepas atau kan misal amit-amit tiba-tiba di PHK, ya lu masih ada beberapa opsi untuk mendapatkan income lu. Jadi ketika lu udah membuat mindset seperti ini, ya misal lu bekerja dari jam 9 sampai jam 5 gitu kan, lu pulang kantor. Yang lu bisa lakuin apa? Ya lu nggak boleh ngeblame, oh ini kantoran gue ini nggak bener ya, kerja kantor ini memakan waktu gue sekali. Gue kalau pengen cari income tambahan, gue harus keluar dari kantor gue. Nah, menurut gue itu mindset yang sangat-sangat fatal dan sangat-sangat salah. Yang lu seharusnya bisa lakukan, itu lu spend time ya. Jadi dari pulang kantor, kan lu ada waktu dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Ini lu bisa spend time buat belajar something new. Terus ya lu tidur besokan paginya sebelum pergi ke kantor jam 5 sampai jam 9 pagi. Ini lu bisa melakukan sesuatu. Either lu melakukan yang namanya itu side hustle kita sebut, atau pekerjaan yang
sampingan gitu ya, sesuatu yang digital, lu jadi content creator, lu jualan sesuatu yang baru ke teman-teman sekitar lu, ke teman-teman kantor lu, itu kan juga bisa bentuk dari income. Jadi cari income tambahan ya di era-era krisis seperti sekarang. Menurut gua, mencoba untuk hemat itu hanya akan menambah kesengsaraan kalian. Tapi ketika kalian itu bisa spend time, waktu lebih banyak untuk ningkatin income kalian, ningkatin skill kalian, belajar lebih banyak, maka lu itu bakalan lebih bisa survive daripada orang yang cuma tekan pengeluarannya. Karena tekan pengeluaran itu ada limit dan tekan pengeluaran itu sangat-sangat menyiksa. Sedangkan ya yang namanya itu ningkatin income, ini nggak ada limit ya, ini nggak ada ceiling ya. Ceilingnya itu seberapa jago diri lu, ceiling itu seberapa skillful diri lu, seberapa hebat skill yang lu punya untuk lu jualkan ke yang namanya itu market. Dan ingat ya, skill yang lu jual itu harus bentuknya itu leverageable. Nah, leverageable ini apa? Ya, ini gue udah pernah bahas di salah satu video gue, jadi lu bisa actually nonton lebih detail di sana. Tapi intinya, kalau lu bekerja sesuatu yang linear sifatnya, ini linear ya. Jadi untuk lu mendapatkan misal uang 100.000, lu harus kerja buat 10 jam contohnya. Ya, untuk lu dapetin uang 200.000, maka lu harus kerja buat 20 jam. Nah, ini lu jangan cari income yang seperti ini. Yang lu seharusnya cari income-nya itu adalah income yang bentuknya itu eksponensial, bentuknya itu kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi ketika gua ya ngedit video atau gua ngerekam video sekarang misal, ini bisa ditonton sama ratusan ribu orang. Tapi ada orang di luar sana yang lebih terkenal dari gua, misal Pak Presiden gitu kan. Beliau kalau shoot video itu harus ditonton sama satu Indonesia. Effort-nya yang dikeluarkan itu sama, tapi hasil yang dikeluarkan itu beda. Nah, kan itu harus belajar buat cari source of income atau pendapatan tambahan ya, fragile income yang kayak gini, yang itu leverageable. Ini selebihnya gue ada bahas di video yang namanya itu kerja keras tidak cukup atau 6 level dalam menghasilkan uang. Tips yang keempat ya, sekarang kita pengen breakdown dulu. Ya, ini gue ajarin kalian cara berpikir, bukan sekedar tips aja yang akan saya lakuin. Ketika yang namanya itu rupiah mengalami pelemahan, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Karena setiap krisis ya itu selalu ada industri yang mengalami kenaikan. Gue bukan bilang, gue bukan aminin krisis ya, disclaimer dulu. Tapi ketika kita ngomong kayak COVID contohnya, COVID semuanya itu turun. Nggak semuanya loh, kalau kalian cek. Healthcare, kesehatan itu mengalami kenaikan. Karena semua orang itu sakit, semua orang bakalan memerlukan yang namanya itu healthcare gitu. Sama kayak misal seperti sekarang ya, rupiah itu mengalami pelemahan 18.200-an. Sekarang per video ini kita shoot di 18.000. Ini siapa yang sebenarnya mengalami keuntungan? Gue bisa list beberapa. Yang pertama itu orang-orang yang bekerja dalam gaji USD. Jadi bekerja dalam remote ya. Jadi misal gue bekerja buat company di United States, di Amerika, dan gue digaji dalam bentuk US dollar. Otomatis gaji gue itu naik 11%. Nah, ini otomatis ya gue diuntungkan gitu kan. Ya meskipun ya kita tidak bisa neglect ya bahwa ya barang-barang itu juga mengalami kenaikan. Tapi barang-barang itu mengalami kenaikan juga nggak instan 11% juga. Makanan itu nggak langsung naik 11% gitu. Jadi pertama ya, orang-orang yang bekerja di luar ya ini mengalami keuntungan. Yang kedua, orang-orang yang ekspor barang ke US. Ya, jadi kita ngomong ya, orang-orang yang ekspor barang ke US ya, terus saya misal gue bikin jam tangan, ya ini anggap jam tangan nih kayak gini nih. Nah kayak gini, jam tangan ini gue bikin di lokal ya rupiah, tapi gue jual ke Amerika, otomatis gue bakal dapat bayaran USD. Tapi kan gue bikin di sini, gue bikin di lokal ini, pakai pabrik di lokal sebelah sini, ini bikinnya lewat rupiah alias IDR. Jadi technically ya, pendapatan perusahaan gua ya, kalau gua ekspor barang ya, yang gue bikin di rupiah, yang gue bikin di Indonesia, gue jual ke USD, ini gua untung kurang lebih bisa 10%-an gara-gara rupiah ini mengalami kenaikan. Jadi kalian harus mapping ya, ketika kondisinya lu udah tahu seperti ini ya, ketika ada orang-orang yang diuntungkan, lu harus posisikan diri lu itu di tempat yang pipanya itu basah, di tempat yang orang-orang itu diuntungkan. Oh berarti ke depannya, apakah memungkinkan buat lu itu bekerja secara remote? Apakah memungkinkan buat lu, misal lu ekspor impor ya, lu jual barang lu ke luar. Jadi selalu ada pihak yang diuntungkan ketika krisis-krisis seperti ini tuh terjadi. Selanjutnya yang ketiga ya, sebenarnya ada juga pihak-pihak yang berinvestasi di US stocks, saham Amerika. Ini mengalami keuntungan ya. Kenapa? Karena nilai dari US dollar itu mengalami apresiasi. Jadi mereka itu untungnya itu double ya, untung dari mata uang sama untung dari yang namanya itu S&P. Misal mereka berinvestasi di Apple. Misal ya, Apple itu naik 5% tahun ini. Plus mereka untung rupiah itu melemah 10% contohnya. Ya mereka total net gain-nya bisa 15% gitu. Jadi tiga pihak ini sebenarnya diuntungkan
ya ketika rupiah ini mengalami pelemahan. Nah, sekarang ketika kalian udah tahu fakta ini, apakah lu bisa posisikan diri lu di antara 3 ini? Gitu kan. Lu bisa tanya ke diri lu sendiri, terusnya kalau bisa ya lu posisikan. Ini sebenarnya ada lebih baik dari ini, tapi lu bisa pikirkan atau bahkan lu chat ke AI aja langsung. Yang kelima, ya ini buat teman-teman yang suka panik ya. Jadi krisis itu ada 2, ya krisis income sama krisis aset. Jadi ketika ya orang itu mengalami krisis aset kayak sekarang nih, sebenarnya mereka itu nggak di-PHK, sebenarnya pekerjaan itu ya aman-aman aja, fine-fine aja buat sekarang. Tapi aset mereka itu mengalami penurunan 50%. Ya, aset mereka dari 100 juta turun ke 50 juta. Ya mereka jadi pusing. Padahal sebenarnya yang kalian harus pahamin ya, income kalian ini kan sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Jangan sampai ya ketika aset kalian ini mengalami penurunan, ya ini menjadi efek, ya ini berdampak ya ke income kalian. Ketika aset kalian itu turun 50%, ya lu itu jadi malas lagi bekerja, jadi susah buat fokus, ujung-ujungnya lu bisa di PHK. Jadi lu harus baca buat mapping, buat dipisahkan. Jadi ketika aset lu ini mengalami penurunan, lu harus tanya ke diri lu, ya uang lu ini ikutan turun atau enggak? Ini pekerjaan lu ya ikutan terancam atau enggak? Apakah lu beneran bisa di PHK atau enggak? Kalau enggak, berarti menurut gue itu merupakan panik yang berlebihan yang ada di dalam diri lu. Jadi kalau lu udah pisahin kedua ini, jangan sampai aset lu ini yang turun 50% ya bikin lu nggak fokus dalam bekerja lu. Kalau ini lu sampai nggak fokus, berarti yang lu harus lakuin itu apa? Aset lu, ya investasi lu, porsinya itu harus dikurangin. Ya misal awalnya lu all in ke BTC, ke Bitcoin. Atau lu all in ke saham. Tapi ketika krisis seperti sekarang, ya saham itu turun 50%, ya blue chip stocks itu sampai turun 50%, ya ini lebih parah daripada COVID. Lu tanya ke diri lu, ini gue jadi nggak fokus kerjaan, berarti yang harusnya gue lakuin apa? Berarti harusnya ya gue next time nggak terlalu baik berinvestasi di saham. Karena ini ada quote menarik ya, everyone has a plan ya until they get punched in the face, ya ini kata Mike Tyson, ini bagus banget. Artinya apa? Semua orang bilang, oh gue tahan sama yang namanya itu drawdown 50%, ya aset gue turun 50%, gue fine, gue nggak apa-apa. Tapi ketika beneran turun 50%, mereka baru beneran merasakan. Ketika orang itu beneran ditonjok, baru mereka nggak ada plan apa-apa lagi. Jadi ketika kalian udah tahu sekarang kondisinya, ya oh ini gue nggak nyaman